Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TOBK Matematika SMP tahun 2020 dari nomor 21 sampai 25. Diketahui dua himpunan A dan B jika NA sama dengan 3, maksudnya anggotanya ya. Anggota himpunan A itu ada 3 dan NB sama dengan 4, anggota himpunan B ada 4. Maka banyaknya pemetaan dari A ke B adalah pemetaan atau fungsi. Nah, untuk jawab soal ini sebetulnya mudah sekali. Jadi kalau yang ditanya pemetaan A ke B, maka NB pangkat NA. Ya, jadi anggota B-nya ada berapa dipangkatkan dengan anggota A-nya. Nah, kalau sebaliknya kalau B ke A ya berarti NA per pangkat NB gitu ya. Jadi anggota A pangkat anggota B gitu ya. Nah, karena ini yang ditanya A ke B berarti kan tadi NB-nya 4 ya. Ini pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3. Tinggal hitung aja 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Maka jawaban soal untuk nomor 21 itu 64. Kita lanjut ke soal nomor 22. Jika X berbanding Y sama dengan 3 banding 5 dan Y berbanding Z sama dengan 3 banding 5 serta X tambah Y tambah Z sama dengan 147, maka selisih X dan Z adalah. Berarti yang harus kita cari adalah X-nya berapa, Y-nya berapa, kan gitu ya. Nah, kita pahami dulu nih, perbandingannya. Kan X berbanding Y sama dengan 3 banding 5. Kemudian Y banding Z juga sama, 3 banding 5. Nah, ini kan Y nih. Ini Y, ini Y. Jadi kita harus buat perbandingan ini sama. Caranya kita kali. Yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 5. Berarti X berbanding Y jadi 3 kali 3 kan 9 ya. 5 kali 3, 15. Jadi 9 berbanding 15. Kemudian yang ini 3 kali 5, 15. 5 kali 5, 25. Jadi 15 berbanding 25. Maka perbandingan X berbanding Y berbanding Z itu 9 berbanding 15 berbanding 25. Gitu ya. Nah, kalau sudah ada perbandingan ketiganya, kita berarti kan cari X dan Z ya. Kita cari X dulu. Kemudian ini yang diketahui kan yang ditambah ya. Berarti X sama dengan perbandingan X yang kita tulis nih, perbandingan X 9 kan ini ya. Per, kan karena ini yang diketahuinya X tambah Y tambah Z, berarti perbandingannya kita tambahin. Ini 9 tambah 15 tambah 25 gitu ya. Dikali 147 gitu ya. Pokoknya kalau yang bawah itu tergantung ininya nih. Jadi kalau ini kan penjumlahan berarti di sini jumlah. Kalau di sini selisih berarti di sini dikurang gitu. Ya. Kan cara menentukan perbandingan gitu ya. Menentukan nilai dari perbandingan kan gitu. Berarti kita tinggal hitung aja nih. 9 tambah 15 tambah 25 berarti 9 per 49 dikali 147. Jadi 147 bagi 49 itu 3. 9 kali 3 berarti 27 gitu ya. Cara ngitungnya. Maka kita sudah menemukan X-nya itu 27. Oke, kita sudah menemukan X 27, kita cari sekarang Y-nya. Y itu sama dengan 25 per 9 dikali 27. Ini dari mana? Z ya, bukan Y, Z. Z itu kan perbandingannya 25, berarti kita tulis di sini 25. Kenapa per 9? Karena saya pengalinya saya gunakan 27. Dari mana 27 ini? 27 itu yang X. Maka kita gunakan perbandingan X. Paham ya? Jadi gitu. Kalau pakai yang ini, maka gunakan perbandingan dari penjumlahan ini. Kalau pakainya nilai X ya berarti pakai perbandingan X, tinggal gitu aja. Ini sama, 27 bagi 9 kan 3 ya, berarti 25 kali 3 sama dengan 75, gitu. Atau nih, yang Z mau ngitung pakai cara ini juga sama aja. Z sama dengan berarti 25 per 9 tambah 15 tambah 25 kan gitu ya, dikali 147. Kalau dikalinya 147 berarti ini penyebutnya harus begini. Jadi 25 per 49 kali 147 kan sama aja. 25 kali 3 kan 75 gitu kan. Sama aja. Oh ini Z harusnya nih. Sorry. Ini Z, ini Z. Nah kemudian kita sudah ketemu nih X-nya 27, Z-nya 75. Ini kan ditanya selisih X dan Z. Oke, selisih itu kan yang besar dikurang yang kecil ya. Yang besar kan Z. Jadi Z dikurang X. Jadi 75 dikurang 27 maka selisihnya 48. Jadi jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 23.
Satu amuba mampu membelah diri dalam waktu 12 detik. Dalam sebuah wadah terdapat 5 bakteri amuba. Jika amuba mulai membelah pada pukul 7.25, pada pukul berapa jumlah amuba menjadi 5.120? Oke, untuk jawab soal seperti ini, pokoknya kalau soal amuba atau bakteri ya, pasti kemungkinan besar menggunakan barisan geometri, konsep barisan geometri. Nah, ini kan udah ada jumlahnya nih. Berarti ini adalah UN. Ya, UN geometri itu kan UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Oke. Jadi UN-nya itu 5.120, A-nya itu suku awal ya. Awalnya kan bakterinya ada 5, berarti A-nya 5. Kemudian membelah diri, kalau membelah diri kan berarti dikali 2 dikali 2, maka rasionya atau R-nya itu 2. Jadi 5.120 sama dengan 5 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Oke, kemudian ini kita pindahkan nih 5-nya ke sini. Jadi 5.120 per 5 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. 5.120 dibagi 5 itu kan 1.024. Sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, ini kita ubah menjadi pangkat. Jadi 2 pangkat ya. Maka 1024 itu 2 pangkat 10. Hitung aja ya teman-teman ya. Nah, ini kan bilangan pokoknya udah sama nih, sama-sama 2. Otomatis 10 sama dengan N dikurang 1 gitu kan. N sama dengan 10 tambah 1. Maka N-nya sama dengan 11. Oke. Jadi ada 11 suku atau 10 kali. Ya kan suku pertama awalnya kan ada 5 nih. Berarti 12 detik selanjutnya, nah kali 2 gitu kan. 12 detik selanjutnya sampai 10 kali. Di 11 itu sama yang pertama. Oke, kalau kita mau ngitung waktunya, otomatis 10 ya. Jangan 11 nih. Kalau 11 itu kan sama yang pertama. Bakteri pertama itu kan tidak memerlukan 12 detik. Dari awal udah plok ada 5 gitu. Kemudian 12 detik selanjutnya baru. Nah, otomatis yang kita kalikan 10. Kita kalikan 10 kali 12 detik. Yaitu 120 detik. Berarti dari awal pertama nih yang 5 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Kita kalikan dengan ini, 12 detik. Ada 10 kali kan? 10 kali 12 detik. Maka 120 detik. 120 detik itu kan 2 menit ya. Jadi 120 detik itu 2 menit. Tadi kan 7.25 ditambah 120 detik. 120 detik itu 2 menit. Berarti sama aja 7.25 ditambah 2 menit. Maka jam 7.27. Jadi pada jam 7.27 itu akan ada sebanyak 5.120 amuba. Gitu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 23A. Kita lanjut ke soal nomor 24. Pelurus dari penyiku sebuah sudut adalah 133 derajat. Besar sudut tersebut adalah, oke. Berpelurus itu kan 180 derajat ya. Sudut berpelurus itu. Jadi sudut pelurusnya ya tinggal 180 derajat dikurang 133. Ini sudut pelurusnya ini ya 133. Berarti sudut apa tuh namanya ya? Ya, sudut pelurusnya jadi 47. Berpenyiku 90 derajat, berarti sudut penyikunya 90 derajat dikurang 47. Maka 43. Oke, kalau digambarin gini kan sudut pelurus itu kan gini ya, 180 nih. Nah, kalau 133 derajat, taruhlah segini. Ini kan pelurusnya. Maka sudutnya, tadi kan di sini, pelurus dari penyiku sebuah sudut adalah ini, 133 derajat nih, pelurusnya. Maka di sini, sudut yang di sini berarti 47. Kenapa? Karena kan kalau dijumlahin harus jadi 180. Kemudian besar sudut tersebut, besar pelurus dari penyiku. Oke, kalau siku-siku kan berarti lurus ya. Nah, maka kita cari ini. Sudut, ini kan segini. Ini sudut penyiku kan berarti kita bagi 2. Ini kan 90, ini 90. Jadi kalau ini dijumlah ini itu harus 90. Atau 90 dikurang 47. Ini kayak perhitungan tadi. Maka jawabannya 43 derajat gitu. Kalau diilustrasikan dengan gambarnya. Kayak gitu ya. Maka jawaban untuk soal ini adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 25. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang, kelilingnya 140 meter. Jika perbandingan panjang dan lebarnya 7:3, maka luas tanah tersebut adalah. Oke, jadi kalau kita mau ngitung luas, otomatis kita harus tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Yang kita tahu di sini ada perbandingannya. Oke, keliling nih, kelilingnya 140. Ingat, ini panjang, dengan ini kan panjang sama ya. Yang ini lebar dengan lebar pasti sama. Udah aja, 140 kita bagi 2. Jadi 70. Ya.
Nah, perbandingan panjang dan lebarnya kan 7/3. Jadi untuk menghitung panjang berarti 7/10. 10 dari mana? Panjang ditambah lebar. 7 tambah 3 gitu ya. 7 tambah 3 kan 10. Kali 70. 70 dari mana? Yang tadi nih. Setengahnya. Ini sama ini kan setengahnya. Oke, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Sama aja kan? Kita ambil setengahnya. Maka setengahnya berapa? 70 kan? Jadi kita kalikan dengan 70. Kalau mau pakai 140 gimana? Boleh aja, hasilnya pasti sama. Cuma di sini berarti 7 tambah 3 10, 20 berarti. 7/20 dikali 140 gitu. Paham ya? Ini kan tadi sebelumnya juga udah dijelasin. Oke, kita hitung dulu deh. 70 bagi 10 itu kan 7. Jadi 7 kali 7 49. Nah, yang tadi 140 bagi 20 kan sama aja. 7 juga kali 7 49. Perhitungannya sama. Justru teman-teman tuh yang harus dipahami itu konsepnya. Nah, sekarang kita cari lebar. Panjangnya kan udah ketemu tuh. Nah, nyari lebar bisa 3/10 dikali 70. Ya, sama kayak tadi. Cuma karena lebar berarti yang kita gunakan yang 3 nih. Ya, jadi 3 kali 7 maka L-nya 21. Gitu. Nah, luas berarti kan panjang kali lebar ini 49 dikali 21. Maka luasnya 1029. Gitu ya. Jadi kalau cari lebar nih sebetulnya boleh juga 3 per perbandingan apa nih? Panjang kan 7. 3/7 dikali 49. Kalau di sininya mau 7. Ya kan? 49 bagi 7 sama aja. Hasil akhirnya jadi gini juga. Oke ya. Mudah-mudahan pada bisa, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi untuk soal nomor 25 jawabannya 1029. Oke, segitu dulu aja. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.